Kejadian ini nyata dan saya alami sendiri sekitar pertengahan tahun 2011. Kalau tidak salah di bulan Juni atau Juli. Dan saat itu saya masih berstatus sebagai mahasiswa semester 4 di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Saya berasal dari Purwokerto yang berjarak sekitar 4-5 jam perjalanan dari Jogja dengan kendaraan motor. Dan di Jogja sendiri, saya kos di sekitar area kampus. Seperti seorang mahasiswa pada umumnya, saya melakukan rutinitas kuliah pada hari Senin sampai Jumat dan pulang ke kos setiap harinya. Tapi sejak awal masuk kuliah pada tahun 2009, saya memang rutin sekali pulang kampung ke Purwokerto, walaupun dengan jadwal yang tidak menentu. Kadang saya pulang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, sebulan, dan paling lama saya pernah baru pulang 2 bulan pasca gempa di Jogja. Iya, intinya tergantung banyak tidaknya tugas dan magernya saya untuk pulang. Setiap perjalanan pulang kampung, saya memakai kendaraan motor yang biasa saya pakai untuk aktivitas sehari-hari. Karena memang jarak dari Jogja Purwokerto tidak terlalu jauh untuk saya tempuh menggunakan motor. Waktu itu bulan Juni 2011. Seperti yang saya sudah sebutkan di atas, kebetulan saya baru saja selesai UAS yang otomatis ada jeda libur perkuliahan setelah itu. Memanfaatkan momen itu, saya pun sudah pasti memutuskan untuk pulang kampung keesokan harinya. Hitung-hitung liburan panjang. Oh iya, saya sudah merencanakan untuk pulang kampung di hari Sabtu pagi selepas subuh, seperti yang biasa saya lakukan sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata di hari Sabtu pagi saya ada keperluan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan sampai siang hari. Setelah menyelesaikan keperluan, saya istirahat tidur sejenak untuk melepas lelah dan baru terbangun sekitar jam 3:30 sore. Sebetulnya sempat ragu, apakah saya tetap mau jalan pulang di sore itu juga karena badan masih lelah dan mager, atau diundur keesokan harinya. Namun setelah berpikir sebentar, akhirnya saya memantapkan diri untuk jalan pulang saat itu juga. Sabtu sore. Singkat cerita, sekitar jam 4:30 saya pun berangkat mengendarai sepeda motor saya. Tidak lupa saya memberi kabar ke orang tua di rumah bahwa saya akan pulang hari itu. Dan untuk rute perjalanan sendiri, saya memang sengaja ambil jalur pada umumnya yang sering dilewati kendaraan lain. Kira-kira begini: Jogja, Kulon Progo, Purworejo, Kebumen, Gombong, Banyumas, dan sampailah di Purwokerto. Saya sudah biasa melalui jalan ini untuk rute pulang saya. Akhirnya, dimulailah perjalanan dari kosan. Sore itu langit cukup cerah dan nyaman untuk berkendara. Seperti biasa sebelum jauh, saya mampir di SPBU daerah Ambar Ketawang, Jogja untuk mengisi bahan bakar sampai full. Lanjut perjalanan, 1 jam berlalu. Sekitar pukul 5:30 sore, saya sudah sampai di Kulon Progo.
hampir masuk ke area Purworejo. Singkat cerita, saya masuk ke daerah Purworejo dan dimulailah kejadian yang sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Tepat di persimpangan jalan dari arah Jogja, jika lurus saya melewati kota Purworejo. Saya pun ambil jalan kiri karena memang memotong jalur cukup panjang, dan itu pun bukan jalan baru bagi saya. Saya selalu melalui jalan itu ketika perjalanan pulang. Dan sebetulnya juga, jalur itu biasanya cukup besar dan ramai karena memang dilewati kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk dan kendaraan-kendaraan lainnya. Saat itu jam menunjukkan pukul 6 sore. Adzan maghrib sudah berkumandang. Saya pun berencana mencari musola atau masjid untuk melaksanakan sholat. Dan saat masih dalam perjalanan mencari masjid, mendadak timbul perasaan aneh. Jalan yang biasanya ramai dengan kendaraan lalu lalang, saat itu yang saya lihat benar-benar sepi. Saya tidak menjumpai kendaraan lain selain saya sendiri. Saya ingat betul, saat itu saya sedang melewati jalan yang di kanan dan kirinya area persawahan. Seketika mendadak kepala agak pusing, keringat dingin, dan motor yang saya kendarai pun jadi sangat berat. Dari situ saya mulai sadar kalau ada hal yang tidak beres. Saya pun melanjutkan perjalanan sambil baca-baca doa. Dan kira-kira belum sampai 5 menit dari yang saya rasakan tadi, tepat di kanan jalan, saya menemukan sebuah bangunan yang saya pikir itu adalah masjid. Tanpa pikir panjang, saya putuskan mampir untuk sholat maghrib di sana. Terlihat, bangunan itu seperti sebuah pesantren, di mana ada masjid, aula dan halaman yang sangat luas. Dan setelah saya memarkirkan motor saya pun berjalan menuju masjid dan mengambil air wudhu. Dalam perjalanan ke tempat wudhu, saya melewati aula yang ternyata setelah saya dekati ada beberapa santri berlalu lalang. Mereka berpakaian layaknya santri pada umumnya. Ada yang memakai sarung, celana panjang, baju koko, dan lain sebagainya. Saya pun mencoba menegur sapa beberapa di antara mereka karena saya mau numpang sholat. Tapi setelah saya lihat baik-baik dari dekat, wajah mereka semua pucat pasi dan tidak ada yang menjawab satupun sapaan ramah saya. Mereka hanya diam, tidak ada satu patah kata pun terucap. Sontak, hawa menjadi panas dingin campur aduk. Dan ini mungkin adalah kesalahan fatal saya. Setelah melihat keadaan santri-santri tadi dan hawa semakin tidak enak, entah apa yang ada dalam pikiran saya batal untuk menunaikan sholat maghrib. Akhirnya saya bergegas menuju parkiran, ambil motor, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kondisi ketakutan dan pikiran kacau sembari mencari masjid di area yang lebih ramai dan terang. Perjalanan pun saya lanjutkan. Dalam beberapa menit lagi, harusnya saya sampai di sebuah perempatan besar terminal Purworejo. Tapi setelah 20-30 menit berlalu perjalanan, yang lagi-lagi anehnya tidak ada satupun berpapasan dengan kendaraan lain. Jalan yang seharusnya terang dan ramai ini pun saya rasakan semakin gelap gulita. Benar-benar tidak seperti biasanya, karena saya hafal betul rute tersebut.
Kondisi hati dan pikiran saya pun semakin kalut. Niat hati ingin sekali bisa bertanya jika ada rumah penduduk atau orang yang lewat di pinggir jalan. Tapi lagi-lagi saya tidak menemukan rumah atau seseorang pun. Kembali, yang saya lihat hanya kebun-kebun kosong di kanan kiri jalan yang minim penerangan. Saya melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 7 malam. Saya pun meneruskan perjalanan sampai akhirnya saya melihat di depan jalan ada sebuah rumah. Akhirnya, gumam saya saat itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, saya pun berhenti. Yang saya lihat adalah sebuah rumah dan bengkel motor di sebelahnya. Ada satu orang laki-laki sedang duduk di rumah tersebut. Tidak ada yang aneh dengan si bapak. Seperti orang pada umumnya. Beliau bercelana pendek dan memakai kaos oblong. Akhirnya saya pun bermisi untuk menanyakan jalan. Karena saya yakin sudah tersesat dan keluar dari jalur yang biasa saya lewati. Pak, maaf numpang nanya, kalau ke arah Purwokerto itu kemana ya? Dengan ramah si bapak menjawab, "Loh mas, sampean mau ke Purwokerto kok sampai di sini? Ini di Salaman Magelang," jawabnya. Sontak, saya pun panik dan kaget setengah mati. Saya perkirakan lokasi saya saat itu adalah di area dengan lingkaran hitam, di mana itu adalah daerah Salaman Magelang seperti yang si bapak itu sebutkan. Bisa dibayangkan, itu lumayan jauh dari titik segitiga hijau yang harusnya saya lewati. Logikanya, ketika saya berada di lingkaran hitam itu, saya harus menyeberangi jalan utama dulu yang notabene ramai kendaraan. Yang saya yakin, selama perjalanan, saya hanya melewati jalan gelap dan sepi. Pun perlu waktu lama untuk sampai lingkaran hitam itu karena jarak yang cukup jauh. Dan saya hanya sekejap saja bisa sampai di sana. Pikiran semakin kalut, takut. Dan entah kenapa saat itu saya tidak mengabarkan orang rumah kondisi saya yang sangat genting itu. Akhirnya, si bapak tadi memberi petunjuk untuk memutar balik dan mengikuti jalan lurus sampai bertemu jalan raya lagi. Saya yang sudah tidak bisa berpikir jernih, hanya mengangguk iya-iya saja. Singkat cerita, saya permisi dengan si bapak dan memutar balik motor sesuai arahan beliau. Tidak selang lama saya berjalan, tepat di kiri jalan, saya menjumpai keramaian yang setelah saya dekati adalah sebuah pasar. Ada kios, ibu-ibu berjualan, dan banyak orang berlalu lalang seperti pasar pada umumnya. Anehnya, sepanjang perjalanan tadi saya tidak menjumpai pasar sama sekali. Padahal saat ini saya memutar balik kembali ke jalanan yang saya lewati sebelum ke bengkel bapak tadi. Jalanannya pun hanya lurus, tidak ada persimpangan satupun yang memungkinkan saya salah berbelok. Lagi-lagi, saya pun memutuskan untuk berhenti dan menanyakan ke seorang ibu penjual sayur yang ada di salah satu kios pasar tersebut. Kondisi saat ini benar-benar membuat saya tidak bisa berpikir dengan jernih. Entah itu pasar nyata atau gaib, saya pun sudah tidak peduli.
Saya menanyakan hal yang sama seperti kepada si bapak tadi, yaitu arah jalan pulang ke Purwokerto. Tapi kali ini jawaban si ibu berbeda dengan jawaban si bapak tadi. Si ibu menjawab, "Oh, Mas lurus terus saja sampai ada simpangan jalan. Masnya ambil kanan, terus ikuti jalan." Saya pun menjawab, "Oh, begitu. Terima kasih, Bu." Saya hanya bisa mengiyakan saja, walau hati saya berpikir, kenapa beda dengan arah si bapak yang saya temui tadi. Kali ini saya benar-benar hopeless. Badan sudah benar-benar lemas. Saya pun kembali melanjutkan perjalanan, sampai setelah beberapa menit, lagi-lagi saya menjumpai kejanggalan. Jalan di depan saya semakin gelap, betul-betul gelap, semakin menyempit dan tidak berujung. Saya benar-benar tidak melihat apapun di depan karena tidak adanya penerangan. Dan di situ, saya dihadapkan kepada dua pilihan, antara meneruskan perjalanan menembus kegelapan yang tidak berujung, atau memutar balik ke arah pasar tadi. Karena takut semakin tersesat, akhirnya saya putuskan memutar balik ke arah pasar. Yang logikanya berarti saya semakin menjauh dari rute seharusnya. Tapi, setidaknya saya bisa beristirahat sejenak, mencari makanan di pasar itu, karena perut sudah sangat lapar. Dan keanehan lainnya pun terjadi. Hampir setengah jam perjalanan, saya tidak menemukan pasar itu lagi. Padahal saya yakin itu adalah jalan yang sama. Saya pun menangis. Saya sudah tidak tahu lagi di mana saya sekarang. Akhirnya, saya pun menepikan motor saya. Suasana betul-betul gelap. Tidak ada rumah atau warga atau kendaraan satupun yang lewat. Sekuat tenaga, saya mencoba sedikit berpikir jernih. Saya berdoa, berzikir meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan dari perjalanan ini. Dan setelah sekitar 5-10 menit saya berhenti sejenak. Saya memantapkan hati untuk memutar balik lagi ke arah berlawanan. Arah seperti semula yang diarahkan oleh si bapak tadi. Yang harusnya saya bakal nemu lagi jalanan yang gelap, menyempit, dan tidak berujung yang sudah saya lewati tadi. Dengan sambil terus mengucap doa dan zikir, saya meneruskan perjalanan. Belum lama berjalan, ternyata yang saya temukan berbeda lagi. Di situ ada sebuah persimpangan. Ada juga lapangan. Mungkin seperti lapangan bola atau lapangan alun-alun. Saya agak lupa. Karena kondisinya sepi, hanya ada beberapa orang di sekitar situ. Dan ada tukang beca yang sedang duduk di atas becanya di tepi lapangan. Untuk ketiga kalinya, saya memutuskan lagi untuk bertanya kemana arah pulang. Dan kali ini kepada bapak tukang beca. "Pak, punten, sepertinya saya tersesat. Saya mau pulang ke arah Purwokerto. Saya harus kemana ya, Pak?" Bapak tukang beca tadi menjawab, "Oh, dari sini masnya lurus saja. Nanti ketemu tuku di tengah jalan dan masih lurus. Dan tidak jauh lagi nanti sampai jalan besar kota Purworejo."
Singkat cerita, saya pun mengiyakan arahan bapak tukang becak tadi dan bergegas melanjutkan perjalanan. Dan benar adanya, sampailah saya menemukan Tugu di tengah jalan sesuai petunjuk bapak tukang becak tadi. Perasaan saya sedikit lega karena baru kali ini saya menemukan jalan sesuai petunjuk. Dari Tugu itu, saya lurus dengan harapan benar-benar sampai ke jalan besar. Tapi ternyata tidak. Saya hanya berputar-putar di Tugu yang sama itu sampai 3 kali. Dan kali ini, saya benar-benar sudah berada pada di titik pasrah. Sambil terus berdoa meminta pertolongan, saya pun akhirnya nekat ambil jalur kanan dari Tugu itu. Yang ternyata setelah saya telusuri, saya masuk di sebuah kampung. Kampung dengan jalanan sempit, sedikit rusak dan minim penerangan. Hanya ada beberapa rumah penduduk yang jaraknya cukup jauh satu antara lainnya. Sempat ada niatan saya untuk bertamu dan bertanya arah pulang lagi, tapi saya urungkan karena trauma kejadian-kejadian tadi. Saya kembali meneruskan perjalanan, hingga pada akhirnya di ujung jalan saya menemukan musola kecil. Jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Dan akhirnya saya memutuskan untuk sholat Isya di musola tersebut. Saya pun memarkir motor saya di halaman musola. Dari luar musola, tampak bagian dalamnya terlihat sangat terang walaupun ruangannya kecil. Dan saat saya masuk, tidak ada jamaah sama sekali. Tapi wajar, mungkin karena memang sudah lewat waktu berjamaah sholat Isya. Masuklah saya untuk ambil air wudhu, kemudian saya masuk ke dalam ruangan sholat. Dan ketika baru ingin memulai sholat, tiba-tiba dari arah belakang, pundak saya ditepuk oleh seseorang. Refleks saja saya membalikkan badan, dan ternyata ada 4 orang laki-laki sudah berdiri di belakang saya. Mereka semua bersorban dan memakai jubah putih. Seketika itu juga, di dalam masjid mendadak berbau sangat harum. Dan belakangan saya tahu, setelah tahun 2017 saya umroh, aroma yang saya cium di musola itu sama persis dengan aroma Masjidil Haram. Saya terkejut dengan kedatangan mereka berempat, karena semenjak saya parkir di halaman musola tadi benar-benar tidak ada orang sama sekali. Hingga kemudian salah satu dari mereka bertanya, "Namanya siapa, Nak? Dan mau kemana?" Dengan gemetar saya menjawab, "Saya Ye, Pak. Saya sedang tersesat mau pulang ke arah Purwokerto, dan ini saya juga tidak tahu ada di mana." Kemudian salah satu bapak bersorban itu menjawab, "Oh ya sudah, anak mau sholat Isya kan? Mari sholat dulu, bareng saja jamaah sama kita." "Baik, Pak," jawabku. Selepas sholat Isya, saya diantar ke halaman di mana saya parkir motor. Kemudian beliau mengatakan sesuatu. "Nak, kalau mau pulang, ikuti perkataan saya ya. Kamu ke sana." Beliau menunjukkan sebuah jalan kecil di tengah kampung itu. Tapi selama melewati jalan itu, anak tidak boleh lihat ke belakang. Fokus saja ke depan sambil zikir. Entah kenapa, hati
Hati saya mendadak sangat tenang saat itu. Saya pun mengiyakan dan berpamitan dengan keempat orang tersebut dan tidak lupa mengucapkan salam. Mengikuti jalan arahan beliau tadi, saya jalan memantapkan hati dan ingat bahwa tidak boleh nengok ke belakang. Bahkan, spion pun sampai saya lipat agar syarat itu benar-benar saya penuhi. Benar saja, kira-kira hanya 5 menit saya berjalan, saya sudah sampai di jalan utama. Tepatnya di mana saya lupa. Tapi saya perkirakan posisi saya saat itu ada di daerah perbatasan antara Purworejo dan Kebumen. Namun yang membuat saya lega adalah kondisi jalan yang sudah normal dengan lalu lalangnya kendaraan lain di jalan tersebut. Dan untuk memastikan apakah ini nyata atau tidak, saya berhenti di tepi jalan utama tersebut untuk membeli martabak karena dari tadi sudah menahan lapar. Dan ternyata dari aura-auranya sudah betul-betul nyata. Dari obrolan dengan tukang martabak sampai kendaraan jalan yang memang cukup ramai kendaraan, serta lampu penerangan yang memadai. Dalam hati, saya mengucapkan syukur berkali-kali karena bisa kembali ke kondisi jalan yang normal ini. Singkat cerita, setelah makan, saya melanjutkan perjalanan pulang dengan kondisi jalan yang kembali saya kenali. Dalam perjalanan, saya masih tidak percaya dengan keadaan tadi, tapi tetap merasa bersyukur karena sudah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih diselamatkan dari mara bahaya. Hingga akhirnya sampailah saya di rumah sekitar pukul 11-an malam. Terlihat di rumah orang tua sudah menunggu dengan keadaan was-was dan panik. Kebetulan posisi rumah orang tua saya dan eyang bersebelahan. Dan entah bagaimana, ternyata eyang sudah tahu kejadian yang menimpa saya tadi, cuma tidak menginfokan ke orang tua saya. Beliau hanya mendoakan agar cucunya diberi pertolongan. Keesokan harinya eyang bercerita, kalau saya kemarin di jalan pas masuk petang hari, saya keluar tepat di area di mana banyak makhluk-makhluk baru keluar dari sarangnya. Intinya saya diisengin, diikutin, serta diputar-putar selama perjalanan. Saya hanya mengangguk-angguk, seraya terus mengucapkan syukur, karena masih diberi jalan keluar dan petunjuk dari gangguan tersebut. Dan untuk teman-teman yang berpergian sendirian, kapanpun dan dimanapun, minta kepada Tuhan keselamatan serta petunjuk, agar kita senantiasa berada dalam lindungannya.